Saya izin mau share, boleh dipermit. Apakah terlihat tampilannya? Ya Pak, sudah. Sudah ya? Ya. Baik. Shalom rekan-rekan terkasih, pada kesempatan ini saya akan sampaikan pesan Tuhan tentang apa kata Alkitab mengenai kesetiaan. Terlebih dahulu saya mengajak kita berdoa. Kami memohon Roh Kudus menuntun kami di dalam pembelajaran dan pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini, yang tentunya kami boleh berhadapan langsung dengan Tuhan, karena pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Oleh karena itu, baiklah Roh Tuhan menuntun kami dalam pemahaman dan pengertian, sehingga kami lebih lagi mengenal apa yang Tuhan mau, sehingga kami boleh sampai pada tujuan-Mu yang digenapi melalui kehidupan setiap kami. Dan satu nama yang ditinggikan, dimuliakan, Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom. Kesetiaan adalah barang langka pada masa-masa sekarang ini. Kesetiaan, perlu dicatat ada dua hal penting tentang hal ini, bahwa kesetiaan adalah hal yang aktif. Kesetiaan adalah perkara yang produktif. Dengan demikian, bicara tentang setia, maka ada faktor ketidaksetiaan. Di antaranya, bicara setia, di dalam bahasa Ibrani, kata yang digunakan adalah emunah, yang artinya kokoh, tidak tergoyahkan, tidak berubah. Kemudian di dalam perjanjian baru, istilah kesetiaan menggunakan kata pistos, yang artinya layak dipercaya atau dapat dipercaya, taat atau patuh. Demikian etimologi mengenai kesetiaan. Nah, akar masalah ketidaksetiaan ini tentunya mengawali dari apa yang kita akan belajar pada kesempatan ini. Yang mana kalau ada setia, berarti ada yang nggak setia. Saya berdoa, bukan kita orangnya. Kita yang setia saja. Akar masalah dari ketidaksetiaan, di antaranya yang pertama dari Matius 6 ayat yang ke-24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Yang pertama, faktornya di mana orang menjadi tidak setia. Akarnya adalah selalu ingin menyenangkan semua orang. Karena selalu ingin menyenangkan semua orang, akhirnya dia mendua hati. Karena ingin juga menyenangkan semuanya untuk kesenangannya, tentu pilihannya akhirnya mendua hati. Jadi akar masalah yang pertama, kenapa orang menjadi tidak setia? Karena selalu ingin menyenangkan semua orang. Tentunya Anda dan saya tidak dipanggil demikian. Kita dipanggil untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Dan ketika kita tidak fokus akan hal itu, maka kita akan selalu menyenangkan semua orang, termasuk diri kita sendiri. Yang berikutnya, dari 2 Korintus 11, ayatnya yang ketiga. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya.
Yang kedua, akar masalah ketidaksetiaan adalah memberi peluang untuk pikiran yang disesatkan. Jadi, ada mereka yang menyesatkan, tapi juga yang menyesatkan tidak bisa berbuat apa-apa kalau yang menjadi sasaran untuk disesatkan tidak memberi peluang untuk pikirannya disesatkan. Nah, mereka yang memberi peluang untuk pikiran yang disesatkan biasanya mencurigai Tuhan atas situasi yang terjadi. Apa nih ya? Kenapa nih ya? Dan fokusnya bukan Tuhan. Dan akhirnya pikirannya disesatkan. Nah, kalau sudah memberi peluang untuk pikiran yang disesatkan, kemudian hati menjadi jahat. Matius 15 ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Sesungguhnya melihat, pikiran menangkap, mengolahnya ada di hati. Kalau sudah pikirannya jahat, prosesnya juga jahat. Dan termanifestasilah akhirnya pada perbuatan. Inilah 3 di antara akar masalah ketidaksetiaan. Kesetiaan. Lagi-lagi ini menjadi sesuatu yang langka pada masa ini. Saya bersyukur bisa memasuki tahun ketiga di masa pandemi yang berakhir, belum berakhir, tentunya belum ada kepastian. Dan di dalam apa yang disebut ketidakpastian, di situ biasanya kesetiaan diuji. Diuji untuk dia tetap berada pada jalannya atau tidak, berada pada panggilannya atau tidak. Kesetiaan. Amsal 20, ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Saya teringat 2 atau 3 tahun di tahun 90-an mengawali perjalanan di ladang Tuhan. Ada kawan lama yang mencoba menghubungi saya kembali. Dia sedang membuat proyek di salah satu tempat di Indonesia yang mana paketnya area untuk hiburan dan olahraga. Di area tersebut akan dibuat area bowling, ada biliar, lalu kemudian ada karaoke, lalu ada kasino, kemudian ada massage spa. Ya. Nah, menariknya adalah dia butuh SDM untuk menjalankan bisnis tersebut. Dia butuh administrasi yang jujur untuk kasino perjudiannya. Dia butuh SDM untuk terapis. Tapi ini bukan terapis biasa. Ini terapis plus-plus. Ini loh maksud saya. Ketika saya terima telepon itu waktu itu, saya masih ingat itu masih zamannya handphone sebesar botol minuman anak TK ya. Saya waktu terima kontaknya, saya bilang, kamu nggak salah. Bagaimana caranya menyediakan SDM yang jujur untuk bisnis judi? Bagaimana mengadakan SDM pekerja seks komersial yang jujur? Ya, nggak ngerti saya jalan pikirannya. Ya, saya singkat cerita saya menolak. Saya bilang saya nggak bisa bantu
Kalau urusannya yang lain mungkin pembebasan lahan dan lain sebagainya saya coba bantu. Tapi kalau yang ini saya nggak tahu jalannya. Jadi mohon maaf tidak bisa bantu. Ya. Setelah telepon ditutup saya mikir lagi. Benar ayat ini. Amsal 20 ayatnya. Orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Kesetiaan itu sesuatu yang tak ternilai. Rupanya bukan hanya di area hal-hal yang baik, di mana orang yang setia itu dicari. Ternyata di dalam dunia kejahatan pun mencari orang-orang yang setia. Karena rupanya kesetiaan itu sesuatu yang tak ternilai. Tidak bisa diukur amount-nya. Nah, mungkin saya sederhanakan, orang yang setia itu nggak pernah expire. Orang yang setia itu selalu dicari. Anda setia di tempat Anda bekerja sekarang, nggak dihargai, tenang aja. Tetap ada yang cari kamu nanti. Karena kesetiaan itu sesuatu yang tak ternilai. Sampai kapanpun orang mencari orang yang setia. Untuk dipekerjakan kan, bahkan mencari pasangan pun pasti yang setia. Karena memang kesetiaan itu sesuatu yang tak ternilai. Amsal 12 ayatnya yang ke-22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Setia dikenannya. Setia itu sesuai dengan ukuran yang Tuhan mau. Menarik ini. Customize. Sekarang kan trennya 10 tahun terakhir motor itu custom. Karena memang lebih nyaman menggunakan motor custom. Tapi customnya ini karena custom untuk digunakan pribadi atau kenyamanan berkendara, bukan custom yang aneh-aneh. Karena custom yang aneh-aneh, ya belum tentu itu nyaman. Jadi biasanya motor di custom itu salah satunya adalah supaya kakinya bisa menyentuh aspal ketika diturunkan dengan kondisi yang seimbang. Karena ada banyak sepeda motor yang dibuat tidak hanya itu import, namun juga produk dalam yang dibuat di dalam negeri juga. Ada banyak yang tubuh 165 cm, kakinya nggak nyampe juga ke bawah. Ya, bahkan ada beberapa motor yang dibuat di Indonesia, motor matic itu kakinya malah nggak nyampe, mesti jinjit. Ya, makanya dibuat custom. Setia itu adalah ukuran yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Yang mana kesetiaan menjadikan seseorang berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan itu ukurannya pas. Rasanya pas. Apa yang dipesan, ordernya datang pas. Itulah berkenan. Saya ingat tuh, berapa waktu lalu itu topik khotbah tentang God favor itu ngetren, ya. Tapi yang disayangkan khotbah tentang God favor itu ujungnya bukan Tuhan, tapi ujungnya malah manusianya. Mari lakukan segala sesuatu untuk menyukakan Tuhan, sehingga atau ketaatan atau whatever hal-hal yang dilakukan untuk memenuhi yang Tuhan mau, supaya nanti Tuhan memenuhi apa yang kita ingin. Enggak begitu sebenarnya. Kesetiaan itu yang membuat Anda dan saya menjadi cocok dengan Tuhan. Karena orang yang enggak cocok dengan Tuhan, pasti cocoknya dengan dunia. Tidak bisa dua-duanya dipegang. Kesetiaan tidak ternilai. Kesetiaan menjadikan seseorang itu berkenan di hadapan Tuhan. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya,
Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Baik sekali perbuatanmu. Wow. Bagaimana Tuhan mengukur kualitas seseorang? Bukan dari quality-nya dulu, melainkan dari loyalty-nya dulu. Orang yang setia menunjukkan kualitasnya, kualitas yang bersumber dari kesetiaan. Itu menentukan kemampuannya. Jadi kemampuan tidak ada di urutan yang pertama. Kesetiaan yang ada pada urutan yang pertama. Sehingga Tuhan ini berkata, baik sekali perbuatanmu itu. Jadi mari fokus dengan apa yang Tuhan fokus. Sehingga Anda dan saya nggak gagal fokus. Karena mereka yang gagal paham pasti gagal fokus. Sibuk dengan membangun kemampuan. Yang harus kita bangun adalah kesetiaan, bukan kemampuan. Karena dari kesetiaanlah ukuran yang Tuhan pakaikan kepada Anda dan saya dalam hal kualitas. Yang keempat, inilah pesan tentang ukuran kemampuan. Oleh karena itu, jangan kita sibuk dengan kemampuannya. Mari fokus pada kesetiaannya. Sekali lagi, seperti di awal saya katakan, setia itu aktif, setia itu produktif. Bukan dia diukur sebagai setia oleh karena ada di situ bertahun-tahun. Oh, ini orang setia loh di kantor saya. Malah sebelum perusahaannya ada, dia udah ada di sini. Nah, itu penunggu kali ya. Yang jelas, kemampuan seseorang diukur Tuhan dari kesetiaannya. Kesetiaan. Punya cara untuk hidup setia. Karena setia itu bukan mujizat. Yang mana setia itu harus diupayakan. Di 1 Timotius 6 ayat 11, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kejarlah semuanya itu. Kata kejarlah di dalam teks ini, menurut konteksnya, ada perkara-perkara di dalam kehidupan ini yang tidak bisa terjadi begitu saja. Kata kejarlah adalah tentang mengupayakan. Kelembutan nggak bisa terjadi begitu saja. Sabar nggak bisa terjadi begitu saja. Kasih, ibadah, keadilan tidak bisa terjadi begitu saja. Harus diupayakan. Demikian juga dengan kesetiaan. Cara hidup setia yang pertama, mari mengupayakan diri setia. Upayakan diri. Kita yang buat barriernya. Kita yang buat pagarnya bagaimana bersikap tetap berada pada pagar perlindungan Tuhan. Setia. Tidak memberi peluang untuk Anda menjadi tidak setia. Kalau tadi akar masalah ketidaksetiaan adalah ingin menyenangkan semua orang termasuk diri sendiri. Mari mulai sekarang fokus mengupayakan diri setia. Setia itu akhirnya kita harus fokus untuk nyenengin perasaannya Tuhan. Sampai-sampai perasaan Anda dan saya nggak penting untuk diprioritaskan. Karena kita itu bisa stay di satu panggilan, bisa stay di sebuah tempat, bisa stay dalam sebuah pekerjaan yang kita lakukan atas pemberian Tuhan. Itu kalau kita mata ini tertuju pada pokoknya Tuhan yang saya mau senangkan. Saya pengen buat Tuhan yang tersenyum. Anda dan saya itu
bisa mengampuni bukan karena mengampuni itu menyenangkan. Karena perlakuan jahat itu tidak menyenangkan untuk dibalas dengan apa yang baik. Bahkan daging kita ingin apa yang jahat itu dibalas dengan kejahatan yang lebih kreatif tentunya. Namun kalau kita mengampuni bukan karena kita kalah, melainkan karena kita ini senang membuat Tuhan itu senang. Sekalipun mungkin tidak menyenangkan bagi kita untuk melakukannya. Namun inilah upaya untuk menjadikan diri tetap setia. Kemudian di 2 Korintus 7 ayat yang pertama, saudara-saudara kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Sikap hidup takut akan Tuhan, ini penting. Menghormati Tuhan lebih dari apapun, lebih dari siapapun, dengan kesadaran bahwa Tuhan memperhatikan setiap kita di tempat di mana nggak ada orang lain yang memperhatikan kita. Inilah sikap hidup takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, tentunya Anda dan saya terjaga untuk menjadi tetap setia. Ada Tuhan yang memperhatikan kita di tempat di mana nggak ada orang lain yang lihat Anda dan saya. Orang sekarang ini lucu, kadang lebih takut dengan CCTV ketimbang menyadari bahwa Allah Maha Hadir, Allah melihat, Allah memperhatikan. Mari bangun upaya setia dengan sikap hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan lebih dari apapun, menghormati Tuhan lebih dari siapapun. Ada banyak kejatuhan terjadi karena mengabaikan hal ini. Dia nggak nyadar ketika melakukan apa yang salah di hadapan Tuhan, ketika cheating, ketika curang di dalam hubungan, dia nggak nyadar loh, ada gitu ya. Dalam keadaan sadar tapi nggak nyadar. Aneh. Saya satu kali dengan komunitas sosial di sebelah saya udah senior. Ya. Dia ada di usia 60 lebih, sementara saya sedang menuju ke 60. Ketika kita sedang duduk bersebelahan, saya buka sosial media saya di handphone. Ya, secara adalah itu matematika, aritmatikanya di dalam sistem komputer ya. Di IT itu Anda buka sosial media, misalnya Anda buka di IG, Reels, dan sebagainya. Kalau kamu suka buka Reels saya suka buka Reels itu yang olahraga, ya, yang workout. Nah, nanti itu akan disuggest oleh sistem, halnya yang itu. Nah, yang sebelah saya yang umur 60 lebih ini, itu Reels dan model-model TikTok dan lain sebagainya yang dia buka, itu yang dibuka tuh yang isinya udahlah goyang pargoy, cewek-cewek apa segala macam. Saya bilang, ngapain bang buka begituan? Dia bilang, enggak, ini muncul sendiri. Saya bilang, itu enggak muncul sendiri. Itu karena lu sering buka itu, ya disuggest-nya itu. Ya. Dia ketawa. Saya bilang gini, lu percaya nggak orang mati itu urusannya jadwal? Ya gimana? Lu ngebayangin nggak? Habis ini lu mati, handphone lu nggak sempet lu reset itu. Ya, terus anak-anakmu lihat handphonemu lah isinya begitu semua tuh gimana? Ya. Dia tersentak gitu ya, bukan orang Kristen. Dia tersentak, waduh, jadi takut ya. Nah, kalau ini beda, ya Bapak Ibu, ini beda. Kalau yang ini bukan takut akan Tuhan, yang ini namanya takut ketahuan. Nah, Yohanes 15 ayat 4-5, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti kalau kamu di dalam aku di dalam kamu, semuanya jadi mungkin. Begitu ya kurang lebih. Mari hidup melekat pada kebenaran. Ini penting. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Dengan demikian, kalau Yesus pokok anggur, Yesus yang kebenaran, Yesus ya adalah firman juga. Kalau Anda di dalam firman, firman di dalam Anda, maka semuanya menjadi mungkin. Ini tentang bagaimana Anda mempelajari firman dan Anda melakukannya. Maka semuanya menjadi mungkin. Karena kamu tidak bisa berbuat apa-apa kalau kamu di luar firman, firman di luar kamu. Karena apa? Karena kesetiaan itu adalah buah. Galatia 5 ayatnya yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Karunia roh ada 9, buah roh ada 9. Masing-masing karunia memproduksi buahnya masing-masing. Buah roh adalah bentuk dari karakter Kristus itu sendiri. Kesetiaan tidak terjadi begitu saja. Kesetiaan kalau disejajarkan dengan karunia, karunia yang sejajar urutannya dengan kesetiaan adalah karunia membedakan roh. Karena itu jangan keliru menafsirkan mengenai karunia membedakan roh. Wah, karunia membedakan roh itu bisa bedain mana genderuwo, mana tuyul, mana suster ngesot, nggak begitu. Karunia membedakan roh adalah kemampuan untuk kita bisa memilah mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Karena kemampuan memilah itu, kemudian kita memilih yang dari Tuhan, itulah yang membuat Anda dan saya setia. Dimulai dari apa? Melekat kepada kebenaran. Anda suka firman, Anda mempelajari. Nah, karena Anda suka firman, Anda mempelajari. Anda dibuat mengerti, kamu merdeka dan kamu biasa dengan pikiran Tuhan dan perasaannya. Orang yang terbiasa dengan pikirannya, terbiasa dengan perasaannya Tuhan, dia akan peka. Dan mereka yang peka memilah mana yang spiritnya dari Tuhan, mana yang spiritnya dari dunia ini. Dan dia menentukan mengikuti yang dari Tuhan untuk memilihnya. Dia setia. Dan saya berdoa kiranya Anda dan saya orangnya setia. Karena inilah jalan salah satunya untuk Anda dan saya menyenangkan hatinya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari saya mengajak kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tidak pernah gagal. Baiklah firman-Mu tidak hanya menambahkan pengetahuan kami akan kebenaran, namun juga membawa kami lebih dalam pengenalan akan Engkau. Sehingga kami boleh memenuhi apa yang Tuhan panggil dalam hidup kami. Dan kami rindu pada akhirnya, kami kedapatan setia. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin.